Saudara, hari ini saya berkhotbah mengenai bagaimana Kristus mengosongkan diri. Itu adalah istilah yang dipakai di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara, tetapi banyak disalah pahami atau disalah mengerti oleh orang-orang, ya. Dan akhir-akhir ini ada pengajaran Dr. Erastus Sabdono yang membolak-balikan semua tafsiran-tafsiran Alkitab yang sudah sangat-sangat selaras dengan apa yang diajarkan di dalam bagian-bagian yang lain, dan juga sangat-sangat sudah baku di dalam sejarah gereja, dan memang itu betul-betul Alkitabiah, tapi coba dirombak-rombak dengan memberikan makna-makna baru. Dan hari ini kita akan mencoba melihat apa maksud daripada mengosongkan diri, ya. Saya akan kembali membaca ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Tadi sudah dibacakan, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia, ya. Nah, di situ kalau saudara memperhatikan itu ada istilah mengosongkan dirinya, ya. Imtayet, ya. Emptied himself. Itu mengosongkan, istilah mengosongkan itu dalam bahasa aslinya itu ekenosen. Ya, ekenosen. Nah, istilah ekenosen ini yang kemudian banyak orang itu salah tafsir, lalu kemudian menganggap bahwa Yesus itu meletakkan kealahannya. Ya, jadi Yesus katanya meletakkan kealahannya dan menjadi manusia. Nah, ini tentu saja adalah satu kekacauan yang sangat-sangat besar sekali, karena kalau Yesus meletakkan kealahannya, maka dia bukan Allah lagi, ya. Ya, betul, ya. Kalau Yesus datang ke dalam dunia meletakkan kealahannya, maka dia bukan Allah lagi. Lagi pula yang namanya Allah kemudian meletakkan kealahannya, bisa enggak? Itu sesuatu yang irasional, saudara. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Sama seperti saya kan manusia, ya. Lalu saya meletakkan kemanusiaan saya, gimana rasanya? Bagaimana bisa meletakkan kemanusiaan? Enggak mungkin, kan? Meletakkan kemanusiaan saya lalu kemudian menjadi yang lain. Tidak bisa. Yang namanya manusia adalah manusia. Tidak bisa manusia meletakkan kemanusiaannya lalu menjadi yang lain. Ya, jadi istilah meletakkan kealahannya atau mencopot kealahannya atau mengambil kealahannya lalu kemudian hanya jadi manusia saja, ini jelas salah dan ini sangat-sangat menyesatkan. Karena pada saat Yesus ada di dunia ini, dia berinkarnasi menjadi manusia. Pada saat yang sama, di dalam sifat Allahnya, dia tetaplah Allah, saudara. Dan sering-sering di bagian-bagian tertentu, nyata kealahan Yesus. Misalnya untuk angin ribut saja, nggak perlu ribut-ribut, kan? Kalau model pendeta-pendeta sekarang, ya, kayak COVID dulu, ya. Mari kita hardik COVID, katanya. Kita tanking COVID biar pergi. Tapi COVID-nya tidak pergi-pergi, ya. Tidak tahu di gereja jadi mungkin tanking berapa kali, tapi COVID-nya tidak pergi-pergi, saudara. Tapi Yesus, kalau dalam istilah LAI cuma 2 kata saja. Diam, tenanglah. Maka angin ribut, ya, dan gelombang yang menderu, yang mengombang-ambingkan perahu daripada Tuhan Yesus dan para murid itu langsung tenang, langsung reda, saudara. Yesus di sana mau menyatakan kuasa kealahannya, bahwa dia adalah pencipta alam. Dia berkuasa atas kuasa alam, ya. Yang ciptakan angin siapa? Tuhan Yesus. Yang ciptakan air siapa? Tuhan Yesus. Maka waktu Tuhan Yesus menghardik angin ribut, tidak perlu teriak-teriak, ya.
Kadang-kadang saya lihat pendeta-pendeta karismatik itu mau usir setan, mereka sendiri seperti ikut kesurupan ya. Saya pernah lihat satu video saudara, pendeta karismatik tidak tahu dari mana usir setan. Ya, dia khotbah-khotbah, tiba-tiba yang duduk paling depan itu kerasukan saudara. Ini pertanyaan besar juga. Selama saya bikin kebaktian di lapangan-lapangan saudara, belum pernah saya mendapati orang kerasukan setan. Ya, nah tiba-tiba itu dia bangun itu orang yang kerasukan itu, lalu maju ke depan, lalu ingin memukul pendetanya. Lalu pendetanya kemudian sambil mundur dia berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi dia sambil mundur seperti ketakutan saudara. Jadi ada orang kesurupan, pendeta pun menengking setan seperti orang kesurupan. Itu tidak ada kuasanya kalau begitu saudara ya. Ya tapi Tuhan Yesus tidak begitu loh. Tuhan Yesus cukup dua kata ya. Diam, tenanglah, maka angin ribut reda. Itu kuasa kealahan yang dinyatakan di sana. Ya, kuasa ilahi daripada Yesus Kristus. Dan yang paling nyata sebetulnya bukan mujizat. Yang paling nyata ketika Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Siapa Yesus kok bisa mengampuni dosa orang? Ya, siapa Yesus kok bisa mengampuni dosa orang? Iya kalau orang itu langsung berbuat salah kepada Yesus. Ya misalnya dia datang tampar Tuhan Yesus, atau dia datang tipu Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, sudahlah dosamu tadi yang tipu aku tak ampuni. Ya boleh kan? Boleh. Ya saya kalau ada yang melakukan kesalahan kepada saya, lalu saya berkata, saya mengampuni kesalahanmu, saya mengampuni dosamu, boleh dong? Boleh. Tapi ini orang yang bahkan sebelumnya tidak kenal Yesus ya. Tapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Misalnya di dalam Injil Markus, di mana orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang, lalu karena terlalu banyak orang, lalu mereka membuka atap, lalu kemudian mereka turunkan orang lumpuh itu saudara. Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Dosamu diampuni. Lalu orang-orang Yahudi di situ, ahli-ahli Taurat, orang Farisi menjadi marah sekali. Siapa dia ini? Kenapa bisa mengampuni dosa orang? Yang mengampuni dosa kan hanya Tuhan. Kenapa dia mengampuni dosa orang lumpuh ini? Mereka menjadi iri hati dan sangat marah. Itu sebabnya pada akhirnya mereka membunuh Yesus. Jadi saudara, dalam banyak bagian dalam kitab Injil memang Yesus menyatakan kealahannya, menyatakan keilahiannya, tetapi tidak sedikit kita melihat bagaimana kemanusiaannya yang sungguh-sungguh real ya. Dia adalah sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh berjalan di muka bumi, punya darah dan daging, punya jiwa manusia. Dia bisa haus minum air, dia bisa makan dan lain sebagainya, sampai juga bisa dibunuh mati di atas kayu salib. Karena dia memang betul-betul manusia di dalam kemanusiaannya. Nah, mengenai kealahan ya ini saudara, banyak sekali teori-teori itu yang kacau sekali, termasuk yang disebut sebagai teori kenosis. Itu teori sesat itu. Istilah kenosis itu diambil dari istilah Yunani ini tadi ya, ekenosen. Ya, istilah mengosongkan di sana itu istilahnya dalam bahasa aslinya itu ekenosen. Yang diterjemahkan mengosongkan ya, mengosongkan dirinya. Nah, saudara, ada banyak, sebelum saya membahas teori teori kenosis yang sesat ini saudara, ada banyak pandangan orang-orang yang tidak belajar teologi baik-baik, tidak belajar firman Tuhan baik-baik. Mereka berpikir ya, logos itu kan roh ya, langsung masuk ke dalam daging Yesus. Jadi Yesus tidak punya roh manusia katanya. Jadi hanya daging, di mana daging itu dihidupi oleh logos. Ini salah saudara. Berarti kemanusiaan Yesus tidak sempurna di sana. Kemanusiaan Yesus berarti di sana hanyalah daging tok. Nah, kita manusia bukan hanya daging saudara. Kalau hanya daging ya mayat kita saudara. Tapi di dalam daging tubuh ini ada roh atau ada jiwa. Maka karena kita ada jiwa, maka tubuh kita ini bisa hidup.
ada kehidupan di dalamnya. Kalau jiwa pergi dari tubuh kita, kita mati, tinggal seonggok mayat. Demikian juga kalau hanya jiwa, itu bukan manusia sungguh-sungguh. Itu namanya ya kalau dalam istilah kita sehari-hari apa hantu gentayangan atau roh gentayangan gitu ya. Ya. Tapi yang namanya manusia itu yang utuh itu tubuh dan jiwa. Maka saya sering mengatakan saudara kalau berdoa itu jangan sering-sering bilang keselamatan jiwanya, puji Tuhan jiwanya masuk surga. Hanya jiwa. Kalau saya tidak mau yuk. Saya manusia ini bukan hanya jiwa tapi tubuh dan jiwa. Dan yang ditebus Tuhan Yesus apa? Tubuh dan jiwa. Karena Yesus menebus tubuh juga, maka Yesus bangkit dari kematian. Kalau Yesus hanya tebus jiwa, Yesus tidak perlu bangkit dari kematian. Karena tubuh tidak penting. Tidak. Tubuh itu penting juga. Karena kemanusiaan kita harus sempurna. Tubuh dan jiwa. Jelas ya? Nah, teori yang mengatakan bahwa Logos itu mengambil daging manusia saja, tidak ada jiwa manusianya, itu ajaran sesat itu. Maka kalau ditanya Yesus berapa rohnya? Ada 2 rohnya, ya. Pertama sebagai Logos tentu dia adalah roh. Jelas ya? Sebagai firman Allah yang kekal, pribadi kedua Allah Tritunggal, dia adalah roh. Allah itu tidak kelihatan saudara. Bapa tidak kelihatan. Sang firman dalam keadaan Allahnya, keadaan ilahinya tidak kelihatan. Roh Kudus tidak kelihatan. Itu pertama. Jadi sebagai Logos Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal yang berinkarnasi mengambil natur manusia, Yesus tentu adalah roh. Dia memiliki roh Allah. Tetapi sebagai manusia, Yesus juga punya jiwa atau punya roh manusia. Nah, roh kemanusiaan Yesus itulah yang diserahkan ketika dia mati di atas kayu salib. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya nyawaku. Itu nyawa kemanusiaan, itu jiwa atau roh kemanusiaan Yesus. Jadi hati-hati dengan ajaran sesat ya. Kelihatan benar ya, sang firman masuk ke dalam daging Yesus. Loh, jiwa kemanusiaannya ada enggak? Enggak ada, ini sesat ini. Yesus itu betul-betul manusia, punya tubuh, punya jiwa, dan jiwanya itu beremosi, berkehendak, berpikiran, mempunyai aspek sosial, aspek rohani, spiritual, dan juga aspek moralitas, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Pokoknya apa yang ada pada manusia, Yesus punya semuanya, kecuali Yesus tidak berdosa. Nah, kemanusiaan Yesus ini saudara tidak membentuk pribadi sendiri, tetapi otomatis kemanusiaan Yesus mengambil bagian dalam pribadi firman, pribadi sang Logos. Sehingga Yesus hanya satu pribadi dengan 2 sifat yang berbeda tapi bersatu dalam satu pribadi. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Jadi kalau ditanya Yesus 100% Allah, 100% Allah. Yesus 100% manusia, 100% manusia dalam kemanusiaannya. Punya 2 sifat yang berbeda. Jangan dicampur adukan ya. Maka orang kacau sekali kan. Orang yang tanya-tanya itu termasuk pendebat-pendebat Islam. Yesus kalau kamu bilang namanya Tuhan, Allah. Kok dia makan? Masa Allah makan? Loh, itu kemanusiaannya. Kita kan bilang Yesus 100% manusia. Loh, kalau Yesus Tuhan kok mati di atas kayu salib, yang mati kemanusiaannya, bukan kealahannya. Kita membedakan dengan jelas mana kealahannya, mana kemanusiaannya. Tapi orang itu otaknya terlalu berat, terlalu beku, ya, oleh pekerjaan roh yang ada dalam dunia ini, yang menguasai orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga kita menjelaskan seperti apapun mereka tidak akan paham, kecuali Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Nah, maka kita kembali saudara. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya mengambil mengambil daging tok, dia mengambil tubuh dan jiwa kemanusiaan, manusia sempurna. Nah, teori kenosis saudara yang sesat itu, yang pernah diajarkan itu saudara, itu ada 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama itu mengatakan bahwa
waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia mereduksi. Tahu mereduksi ya? Mereduksi itu mengurangi sedemikian rupa ya. Mereduksi kealahannya itu sampai hanya berupa potensi saja. Ya, ini kalau saudara tidak biasa berpikir agak sulit ya. Tapi ini saya menjelaskan sekarang dengan ilustrasi yang sangat gampang. Ya, saya akan berdiri di sini ya. Saya berdiri kan? Nah, saya mau tanya. Saya berpotensi tidak, mempunyai potensi tidak untuk melompat ke samping. Tapi itu belum kelihatan kan karena saya berdiri di sini. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Tapi saya punya potensi untuk melompat ke samping kan? Iya. Nah, selama saya tidak melompat ke samping, ya saya tetap di sini. Potensi itu tidak terrealisasi, tapi saya punya potensi itu. Nah, ketika mereka berkata, Yesus mereduksi kealahannya itu sampai hanya jadi potensi, berarti dia bukan Allah, tapi ada potensi kealahan. Ya, direduksi sedemikian rupa atribut-atribut atau sifat-sifat kealahannya sehingga hanya menjadi potensi saja. Lalu kemudian bergabung dengan janin kemanusiaan dalam kandungan Maria. Setelah bayinya lahir, perlahan-lahan kembali kealahan Yesus mulai berkembang kembali. Jadi tadi direduksi hanya jadi potensi, kemudian bersama-sama dengan kemanusiaannya, sekarang perlahan-lahan mengembang, akhirnya sampai penuh kembali kealahannya. Ini ngawur sekali saudara. Ini dari aspek doktrin Allah ini sangat kacau. Allah itu tidak bisa direduksi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dijadikan potensi. Allah itu dalam istilah teologi itu disebut actus purus. Artinya segala sesuatu itu sudah terrealisasi di dalam diri Allah. Tidak ada kekurangan apapun. Allah tidak menjadi berkurang dan tidak menjadi lebih besar lagi. Saya ulang ya, ini penting sekali kalau mau bicara tentang Tuhan itu ya, tentang Allah. Allah tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah lagi. Pengetahuan Allah tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Pengetahuan Allah sudah tetap sempurna, bersifat simultan. Nah, ini simultan apa? Ini bingung lagi ya. Saya jelaskan saudara ya. Simultan ini begini, tidak berturut-turut. Ya, tidak berturut-turut. Kalau saya misalnya sekarang memikirkan, ini memperhatikan tak khotbah saya. Ini saya mikir gitu ya sambil khotbah ya, sambil ngomong. Ya hanya itu yang saya tahu. Yang lain saya tidak awasi, tidak tahu. Paham ya? Saya juga tidak sedang sekaligus memikirkan siapa yang lewat-lewat di jalan depan itu. Betul ya? Jadi saya hanya awas, saya hanya sadar satu hal saja. Kalau saya minum, ini misalnya saya minum. Ya saya hanya sadar ini. Saya sedang minum sekarang. Ya. Tetapi saudara, mengenai hal-hal lain saya tidak tahu. Tapi kalau pengetahuan Allah itu bersifat simultan. Dia tahu saudara sempurna, semua tentang saudara dia tahu tentang saya secara sempurna, dia tahu tentang alam semesta ini secara sempurna, dia tahu tentang sorga, tentang neraka, tentang apapun secara sempurna, dia tahu tentang dirinya sendiri secara sempurna, dan itu tidak berturut-turut, sekaligus simultan, dan sifatnya tidak dikurung waktu. Itu Allah saudara, itu pengetahuan Allah, sempurna adanya. Nah, kalau Allah sudah seperti itu, maka sifat-sifat Allah ini tidak bisa direduksi menjadi potensi. Kalau direduksi menjadi potensi, itu menjadi ada sesuatu yang berkurang. Ya, tadinya ada, sekarang direduksi hanya jadi potensi. Tidak. Allah itu semua di dalam dirinya itu terrealisasi secara sempurna. Allah tidak perlu berkurang, tidak perlu bertambah. Pengetahuan Allah sudah tetap tidak berkurang, tidak bertambah, sudah sempurna. Kebesaran Allah sudah tetap tidak berkurang, tidak bertambah. Maka teori kenosis yang mengatakan Logos itu mereduksi kealahannya hanya jadi potensi, lalu bergabung dengan janin di dalam perut Bunda Maria, lalu nanti setelah bayi itu lahir, mulai berkembang, potensi itu berkembang kembali, potensi ilahinya berkembang kembali. Ini ajaran ngawur luar biasa. Dan ini tidak cocok dengan
sifat-sifat Allah yang sudah tetap, yang tidak berubah. Ya, Allah tidak berubah ya. Saudara sering nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Banyak orang nyanyi-nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, tapi tidak ngerti apa-apa kan. Yang dia tahu Tuhan Yesus tidak berubah, selalu memberikan berkat kepada saya, selalu memberikan yang terbaik kepada saya, selalu membuat saya tidak mungkin sakit, selalu membuat saya jadi kepala, tidak mungkin jadi ekor. Jadi orang kayak gini tidak siap pikul salib, saudara, tidak siap susah. Jadi mereka memahami Tuhan Yesus tidak berubah itu dari aspek itu saja. Ini kacau sekali. Kenapa Tuhan Yesus tidak berubah? Dari aspek kealahannya, kealahan Yesus tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Dia sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara paham ya? Jadi Allah tidak mungkin direduksi menjadi potensi. Sifat-sifat Allah sudah tetap sempurna, utuh, komplit, dan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Maka teori kenosis ini adalah teori yang sangat-sangat menyesatkan ya. Nah, bentuk teori kenosis yang kedua, saudara, itu adalah mengatakan bahwa Yesus mengosongkan atribut-atribut atau sifat-sifat kealahannya. Jadi dikosongkan ya. Jadi ini istilahnya ya melepaskan. Jadi atribut kealahannya itu dilepaskan sehingga dia hanya menjadi manusia saja. Dan di dalam kemanusiaannya dia sama dengan nabi-nabi. Dia tidak maha tahu, dia berbagian dan kelemahan-kelemahan orang-orang lain. Jadi ya tidak berbeda kalau Anda melihat Musa, Yesaya, dan lain sebagainya. Ya kecuali Yesus tidak berdosa, itu saja. Tapi ini juga ajaran sesat ya. Karena kealahan itu tidak bisa dilepas seperti saya katakan tadi di awal ya. Saya manusia, melepaskan kemanusiaan apa bisa? Tidak mungkin, namanya manusia sampai selama-lamanya manusia. Ya, kita mati pun tetap manusia. Roh kita bersama Tuhan Yesus. Tubuh kita di mana? Di kuburan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, keduanya dipersatukan kembali, kemudian menjadi manusia yang dipermuliakan. Tubuh dan jiwa bersatu kembali. Jadi kita tetap manusia, saudara. Kemanusiaan kita tidak bisa ditanggalkan, tidak bisa dihilangkan. Jangan percaya itu babi ngepet, saudara. Itu tahyul itu ya. Ada orang percaya babi ngepet ya. Jadi manusia bisa jadi babi. Nanti kalau sudah jadi babi, dia pergi mencuri, pergi nyolong uangnya orang, nyolong emasnya orang, nyolong perhiasannya orang. Omong kosong itu, saudara. Tidak ada manusia berubah jadi babi. Kalau ada yang betul-betul manusia, lalu kemudian berubah rupa menjadi babi, itu pasti tipuan setan itu. Tidak mungkin berubah sungguh-sungguh jadi babi. Karena babi adalah babi, manusia adalah manusia. Babi tidak mungkin jadi manusia, manusia tidak mungkin jadi babi, saudara. Masing-masing itu mempunyai identitas sendiri-sendiri, tidak bisa saling lompat, saling beririsan begitu. Ya, babi bisa jadi manusia, tidak mungkin, mustahil. Manusia bisa jadi babi, mustahil. Lalu kenapa ada babi ngepet? Itu pekerjaan setan. Sehingga seolah-olah manusia tadi di mata orang-orang sudah ditipu oleh setan, lalu dia terlihat seolah-olah babi, padahal tetap manusia. Tapi menurut orang-orang yang lihat, karena sudah dihalangi oleh setan, oh itu babi, gitu ya. Lalu dia pergi mencuri. Kalau ada pun itu babi ngepet ya, saya belum percaya, saya tidak percaya betul ada apa enggak ya. Kalaupun ada itu pasti bukan berubah jadi babi, tapi oleh kuasa kegelapan orang seperti nampaknya babi, padahal dia tetap manusia. Jadi saudara, kita manusia tidak bisa meletakkan kemanusiaan kita. Babi tidak bisa meletakkan kebabiannya. Monyet tidak bisa meletakkan kemonyetannya. Betul ya? Kucing tidak bisa meletakkan kekucingannya. Demikian juga tikus dengan ketikusannya. Tikus adalah tikus. Babi adalah babi. Manusia adalah manusia. Demikian juga dengan Sang Logos. Jikalau dia adalah Allah, tidak mungkin bisa meletakkan kealahannya. Dia tidak mungkin mengosongkan kealahannya, meletakkan begitu kealahannya. Tidak bisa. Allah ya Allah. Apalagi Allah ya, manusia saja yang merupakan ciptaan yang punya awal ya, diciptakan terbatas. Kita saja tidak bisa melepaskan kemanusiaan kita. Bagaimana Allah yang adalah sempurna adanya, Allah yang kekal adanya, Allah yang tidak terbatas adanya, Allah yang tidak berubah adanya, bagaimana bisa meletakkan kealahannya? Tidak mungkin. Nah, kalau begitu bagaimana?
Sang Logos atau Sang Firman ini yang adalah Allah 100% Allah sepenuhnya. Menambahkan, perhatikan, menambahkan bagi dirinya natur manusia. Menambahkan bagi dirinya natur manusia, yaitu tubuh dan jiwa manusia yang sempurna. Dan kemanusiaannya itu tidak membentuk pribadi manusia sendiri, tapi otomatis mengambil bagian dalam pribadi Sang Firman tadi. Sehingga kemanusiaan Yesus bukan tidak berpribadi, tetapi mempunyai pribadi langsung, pribadi Logos. Jadi hanya ada satu pribadi dengan dua sifat atau dua natur. Allah sepenuhnya dalam kealahannya, manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya, saudara. Nah, itu teori kenosis yang menyesatkan tadi ya. Dulu pendeta Erastus juga pernah mengajarkan bahwa Yesus itu mati 2 kali ya, itu heboh dulu 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu itu. Tapi ajarannya sudah mulai berubah lagi sekarang. Sudah berubah, bukan mulai berubah, sudah berubah ya. Jadi kalau dulu dia katakan Yesus itu mati 2 kali. Mati pertama kali itu dia dikosongkan, dinulkan ya, dihabisi kealahannya gitu, kira-kira gitu istilahnya, dinolkan kealahannya. Nah ini mirip yang tadi ini ya. Mirip yang itu saya kira ya, yang menanggalkan kealahannya yang saya sudah jelaskan tadi itu, teori kenosis itu ya. Maka saya pernah mengkritik dulu video itu saudara, dan menyinggung bahwa itu teori kenosis yang di dalam pandangan teologi reform ya, dalam bukan hanya reform ya, dalam pandangan teologi Kristen itu sudah dianggap sebagai ajaran sesat ya. Ya. Dulu ya, jadi dinulkan keilahiannya begitu. Nah itu mati pertama. Mati kedua waktu mati di atas kayu salib ya. Tetapi sekarang ajarannya sudah berbeda lagi saudara. Sekarang Dr. Erastus Sabdono mengatakan bahwa Yesus itu manusia saja. Hanya manusia saja. Yesus itu tidak mempunyai praeksistensi. Saudara tahu praeksistensi? Maksudnya sebelum dia dikandung Maria, sebelum dia dilahirkan ke dunia, sebelumnya Yesus tidak ada. Jadi semakin lama semakin berani Dr. Erastus ini mengajarkan ajaran. Jadi kalau begitu Yesus adalah siapa? Manusia saja. Manusia yang taat sempurna kepada kehendak Bapa, yang tunduk secara mutlak kepada kehendak Bapa, dituntun dan dihuni oleh Logos. Logos yaitu Yahweh sendiri ya. Logos itu ya julukannya Yahweh atau Bapa sendiri. Lalu Yesus sukses jadi juru selamat. Ya, sampai mati di atas kayu salib, kemudian bangkit. Dan saat bangkit itulah dia diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi juru selamat. Saudara mau enggak percaya ajaran seperti ini? Jadi Yesus hanya manusia saja, taat sempurna. Setelah bangkit, akibat ketaatannya yang sempurna, Allah Bapa mengangkat dia, diangkat jadi juru selamat, diangkat jadi Tuhan. Saudara percaya enggak yang seperti ini? Yang diajarkan Erastus Sabdono sekarang. Tapi banyak sekali pengikutnya saudara, masih tepuk tangan loh. Masih bertepuk tangan ya. Ini ajaran yang sungguh-sungguh mengajarkan kita untuk meneladani Yesus. Karena menurut Erastus itu saudara, kalau Yesus bukan manusia sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa meneladani dia. Harus Yesus itu manusia sungguh-sungguh supaya kita meneladani ketaatannya. Kita juga harus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa supaya kita pun menuju ke surga. Jadi Yesus adalah teladan mutlak untuk kita ikuti supaya kita selamat. Saya kira ini bukan ajaran Alkitab saudara. Ini bukan ajaran Alkitab. Maka Yohanes 14 ayat 6 itu ditafsirkan begini oleh Erastus Sabdono ya. Ingat ya Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nah, pemahaman kita apa? Hanya percaya Yesus saja kita bisa selamat. Hanya percaya Yesus kita bisa masuk surga. Tidak percaya Yesus, kata Alkitab apa? Binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak binasa kalau percaya Yesus. Kalau tidak percaya akibatnya apa? Binasa. Binasa kekal saudara. Nah itu yang kita pahami kan? Jadi Yesus adalah jalan satu-satunya untuk
keselamatan. Jalan satu-satunya kepada Bapa. Kalau mau hidup, percaya Yesus. Paham ya? Mau melewati jalan yang benar, diselamatkan, percayalah kepada Yesus. Mau tahu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, mau hidup di dalamnya, percayalah kepada Yesus. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang kita percaya. Tapi Dr. Erastus Sabdono mengubah pengertian ini dan mengatakan begini. Maksudnya itu adalah apa? Yesuslah satu-satunya pribadi yang kita bisa teladani. Hanya dengan meneladani hidup Yesus, maka kita boleh datang kepada Bapa. Jadi Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu artinya apa? Hanya dialah satu-satunya yang bisa diteladani supaya kita hidup sama seperti dia dan kita boleh sampai kepada Bapa. Wah, ini penekanannya betul-betul kepada perbuatan baik supaya selamat, meneladani Yesus. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ya, bukan ajaran Alkitab ini. Ya, jadi saudara, kalau begitu, ini saya masih lanjut Erastus ini saudara. Lalu kemudian nanti saya akan menyampaikan kepada kita pengertian yang benar mengenai ekenosen ini apa sih sebetulnya ya. Ya, jadi kalau begitu apa maksudnya itu? Di sini dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Ya, kalau baca dari ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, apa maksudnya mengosongkan diri? Nah, menurut dia, istilah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu maksudnya bukan Yesus itu Allah. Artinya dia sama-sama Allah seperti Bapa. Bukan katanya. Bukan substansi yang sama. Substansi Bapa dan Yesus itu sama. Bukan. Nah, saya sudah katakan tadi menurut dia Yesus manusia sempurna. Ya. Tidak mempunyai praeksistensi. Kalau begitu, ya, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah? Kesetaraan maksudnya apa? Artinya Bapa itu independen. Bapa itu tidak di bawah dominasi apapun. Dia tidak tunduk kepada apapun. Itu Bapa Yahweh itu. Allah satu-satunya menurut dia adalah Bapa Yahweh itu. Ya, kalau Yesus bukan. Ya. Jadi Bapa Yahweh itu satu-satunya Allah yang benar. Bapa Yahweh itu independen, tidak tunduk di bawah dominasi apapun. Nah, Yesus itu kalau dia mau, dia bisa independen sama seperti Bapa. Dia bisa melepaskan diri dan mau berdiri sendiri. Independen dari Bapa. Ya. Tetapi Yesus tidak menggunakan haknya untuk independen. Nah, itu yang dimaksud dengan kesetaraan di sini katanya. Jadi sama-sama bisa independen. Tapi Yesus tidak mau independen. Dan dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Taat sampai mati. Kalau Adam di Taman Eden dulu, dia mau independen. Dia mau setara dengan Allah. Dia mau jadi sama dengan Allah. Dia independen. Maka kemudian dia jatuh. Yesus tidak. Dia taat, tidak mau independen katanya. Tapi saudara, istilah kesetaraan di sini bukan itu maksudnya. Jelas istilah sebelumnya ada rupa Allah di sana. Rupa Allah itu artinya dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Yang kita bisa lihat. Di dalam perjanjian lama pun dia bisa dilihat. Dialah itu firman Allah yang menyatakan diri kepada Abraham di dalam perjanjian lama. Firman Allah yang adalah pribadi. Dialah malaikat Yehova. M huruf besar, kalau LAI itu TUHAN huruf besar semua. Dialah yang menyatakan diri kepada Gideon, kepada Abraham. Bahkan yang berjalan-jalan di Taman Eden. Ya, berkata, Adam, di manakah engkau? Itu penampakan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Dalam rupa malaikat. Lalu kemudian juga ada penampakan-penampakan lain. Semak belukar menyala. Tapi semak belukarnya tidak terbakar, tidak gosong. Itu penampakan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Ada lagi apa? Tiang awan, tiang api. Kalau Tuhan memimpin itu indah sekali saudara ya. Siang Tuhan pimpin dengan tiang awan supaya menutupi matahari dan orang Israel tidak gosong karena panas matahari. Ya.
Saudara kalau masih meragukan pimpinan Tuhan, ya baca baik-baik bagian itu. Bagaimana Tuhan memimpin orang Israel. Ya, makanya saya bilang tadi ini nyanyi terlalu loyo, ya apa-apa loyo, tidak ada spirit, tidak ada semangat ya. Sedangkan yang ajarannya kacau-kacau begitu semangat begitu, wah, ini bahaya saudara. Reform harus bangkit, berdiri, ya, memberitakan Injil yang sejati dan semangat yang harus tidak boleh kalah dari pengajar-pengajar sesat, saudara. Kita harus lebih semangat lagi. Saudara paham ya? Nah, saudara, Tuhan pimpin dengan tian awan. Mereka tidak kepanasan. Mataharinya ditutup. Malam hari di padang gurun yang begitu dingin. Mereka butuh kehangatan. Tuhan pimpin dengan tiang api. Jadi tiang awan yang tadi siang berubah jadi tiang api. Itu penampakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah yang memimpin mereka. Ya. Batu karang yang memimpin mereka. Itulah Tuhan Yesus dalam perjanjian lama, saudara. Lalu kitab Amsal menyatakan hikmat itu berseru-seru, hikmat itu pribadi. Itulah Yesus dalam perjanjian lama yang kemudian Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah, saudara. Tidak kurang dari Allah. Dia sehakikat setara dengan Bapa. Sama sekali tidak kurang sedikit pun. Nah, kalau tafsiran Dr. Erastus, dalam rupa Allah itu maksudnya dia mengenakan divine nature. Karena divine nature itu adalah moralitas ilahi yang kita pun bisa kenakan. Ya, jadi Yesus manusia, kita manusia sama. Cuma bedanya apa? Yesus tidak berdosa dan Yesus taat sempurna. Dan dia menjadi teladan kita. Ini bukan ajaran Alkitab. Ya, kalau saya tanya, Yesus adalah Allah apa enggak? 100% Allah. Yesus adalah manusia dalam kemanusiaannya, 100% manusia. Ini yang benar, ini yang diajarkan Alkitab. Nah, saudara, saya kembali kepada masalah itu tadi ya. Tidak mempertahankan ya. Ya, saya membaca ulang ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan seterusnya. Jadi menurut Erastus, Yesus itu setara dengan Allah, maksudnya bukan setara secara hakikat atau substansi, bukan. Yesus itu bukan Elohim, Yesus bukan Allah. Bukan Allah dalam pengertian sama dengan Allah Bapa, bukan katanya. Jadi Yesus itu memang hanya manusia yang tidak punya praeksistensi. Nah, kalau Yesus mau sebetulnya dia bisa independen. Jadi kesetaraan yang dimaksud di sini adalah independensi. Yesus bisa independen. Ya, tetapi Yesus tidak mau independen. Dia tunduk total dan sukses menjadi juru selamat. Begitu ya. Tapi saudara, ini ajaran sesat, saudara, dan bukan ajaran Alkitab. Maka saudara kalau dengar khotbah-khotbah di YouTube ya, saudara teliti baik-baik ya. Ini pengajar ini benar apa enggak? Apalagi kalau saudara sudah mendengarkan pengajaran yang betul-betul bagus sekali mengenai Tritunggal, mengenai Kristus, mengenai juru selamat kita, satu-satunya Tuhan dan juru selamat ya. Bagaimana kita tidak mampu mengurus dosa-dosa kita yang terlalu bobrok, terlalu rusak, dan mutlak membutuhkan anugerah Allah saja untuk menyelamatkan kita. Dan setelah selamat, kita wajib berbuat baik. Wajib hidup suci. Ya, tidak boleh main-main dan kehidupan kita. Tetapi itu bukan untuk keselamatan. Kita sudah selamat, maka kita bertempur hidup untuk hidup suci. Semua ajaran yang penting ini saudara, harus saudara simpan baik-baik dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Setiap hari juga saudara harus meneliti Alkitab sendiri, agar tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang berseliweran itu di YouTube, itu di mana-mana itu ada saudara. Terlalu banyak. Ya, karena saudara jangan anggap remeh. Yesus yang hanya manusia saja tidak mungkin menyelamatkan Anda. Kalau ada pendeta yang membawa saudara untuk percaya kepada Yesus yang hanya manusia saja, bukan Allah, bukan Tuhan, saudara tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin masuk surga. Kita percaya Yesus yang adalah Allah sepenuhnya, juga manusia sepenuhnya. Karena dia manusia, maka dia bisa taat dari lahir sampai mati, dan mati terkutuk di atas kayu salib untuk kita semua, saudara. Ya, jangan mau dibawa percaya kepada Yesus-Yesus yang lain. Banyak Yesus-Yesus yang lain, saudara. Jadi kalau dengar pendeta sebut nama Yesus, teliti dulu baik-baik. Yesus mana yang dia maksud?
Yesus Kristus yang adalah Allah Logos sepenuhnya, ya, firman Allah yang kekal yang berinkarnasi menjadi manusia, atau Yesus yang lain, Yesus yang hanya manusia saja. Itu bukan Yesus Alkitab, dan itu tidak akan menimbulkan iman, tidak akan menyelamatkan saudara. Nah, kalau begitu maksudnya apa itu sekarang? Ya, mengosongkan diri. Istilah ekenosen di sini atau mengosongkan diri itu maksudnya adalah bahwa walaupun Yesus itu dalam rupa Allah, artinya dia mempunyai natur ilahi sama dengan Bapa. Bahkan Yesus disebut di banyak bagian Alkitab adalah gambar Allah yang kelihatan, rupa Allah yang kelihatan. Bagaimana Allah dinyatakan, ya, kepada kita, ya, melalui wahyu atau pewahyuan. Ya, maka saudara, Yesus itu walaupun Allah sepenuhnya, ketika dia berinkarnasi, dia menutupi atau menyelubungi, atau kalau dalam istilahnya Yohanes Calvin itu menyembunyikan keilahiannya untuk sementara waktu. Artinya dia tidak datang di hadapan Simon Petrus dengan seluruh kemuliaan keilahiannya. Padahal pada saat yang sama dia betul Allah. Tapi dia menyembunyikan keilahiannya. Ya. Kalau bagaimana kalau dia berdiri di hadapan Petrus dengan penuh keahliannya? Kobong langsung Petrus. Ya, tidak ada orang berdiri di hadapan Tuhan itu itu bisa tahan berdiri, mati semua langsung. Tahu dari mana ini? Saya nggak ngarang, saudara. Saudara baca kisah Musa. Musa sangat ingin melihat wajah Tuhan loh. Ya, samalah kita. Saya pun Tuhan, tapi bukan wajah kealahan langsung begitu, mati kita, saudara. Tapi berdiam di dalam kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan katanya, di hadapan Tuhan. Nah, Musa sangat ingin melihat Tuhan, melihat wajah Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa kepada Musa? Hei Musa, tidak ada satu orang pun yang dapat memandang wajahku. Sebab ketika seseorang memandang wajahku, pastilah mati. Terlalu mulia, terlalu agung, terlalu tinggi itu wajah Tuhan. Ya, maka Tuhan Yesus tidak datang langsung dengan kealahannya gitu menunjukkan kepada kita. Mati semua kita. Tidak ada satupun yang bisa selamat. Habis, terbakar semua. Itu sebabnya dalam perjanjian lama pun Tuhan Yesus bukan datang dalam kealahannya. Tapi dalam rupa malaikat Tuhan, malaikat Yehova. Kadang dalam rupa tiang awan, tiang api, dalam mimpi-mimpi, dalam penglihatan. Ya, seperti itu saudara. Kalau Tuhan Yesus datang dalam kealahannya, mati semua kita. Tidak ada yang selamat. Nah, Yohanes Calvin berkata, Tuhan Yesus itu menyembunyikan untuk sementara waktu. Bukan mereduksi, ya tidak. Dia tetap Allah sepenuhnya. Tapi menyembunyikan untuk sementara waktu. Demi tugas penebusan. Saudara, sehingga orang bisa berelasi, bisa jabat tangan, ya. Petrus yang sombong itu kan. Petrus sombong loh saudara, ya. Oh, jangan rasul itu. Tapi Alkitab bilang dia sombong. Waktu Yesus cerita, ya, mengajar mengenai bagaimana anak manusia akan pergi ke Yerusalem, dan di sana dia akan disesah, dia akan dianiaya, lalu akan dibunuh mati oleh imam-imam kepala, oleh orang-orang Yahudi. Petrus kemudian tarik Yesus di samping. Ini kan kurang ajar. Yesus kan Tuhan, Yesus kan guru yang agung. Dia tarik ke samping, lalu bilang, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Tapi Yesus menghardik Petrus. Enyahlah setan yang menguasai pikiran Petrus, supaya Yesus tidak melewati jalan salib, supaya tidak menderita, saudara. Nah, sering setan itu mengajarkan bukan jalan salib, ya. Yang penting enak, yang penting banyak uang, yang penting sehat-sehat semua, yang penting tidak usah sakit, tidak usah apapun. Anak Tuhan harus selalu bagus. Nah, kemudian kalau sudah dicuci otaknya dan begitu, sekarang uang masuk. Kamu kalau beri persembahan, Tuhan ganti 10 kali lipat. Kamu persembahkan uangmu 10 juta, tidak apa-apa. Loh, saya makan apa nanti Pak Pendeta, Bu Pendeta? Tidak apa-apa, Tuhan ganti. Ini pendeta kurang ajar. Memang dia pendeta itu persembahan gitu, ya. Coba tantang dia dulu, ya, tantang dia. Hei Pak Pendeta atau Bu Pendeta, berapa uang di rekening Bu Pendeta sekarang? Atau Pak Pendeta? Adalah
Berapa? Coba berapa jumlahnya? Sekarang persembahkan semua, Bu. Nanti Tuhan ganti berlipat-lipat. Kalau dia tidak berani, berarti permintaannya tadi itu omong kosong. Itu namanya menipu, mengeruk uang jemaat untuk memperkaya diri. Banyak pendeta bejat sekarang ini, saudara. Tapi banyak orang tidak dididik dengan pengajaran yang benar, kemudian mereka ditipu oleh pengajaran yang sesat semacam itu. Akhirnya mereka dikeruk habis-habisan. Jadi saudara, Tuhan Yesus ini, saudara, datang di dalam natur manusianya, walaupun pada saat yang sama dia adalah Allah, tapi menyembunyikan untuk sementara waktu keilahiannya. Itu sebabnya orang bisa ketawa-ketawa, Petrus bisa ketawa-ketawa, Petrus bisa tarik Yesus ke samping dan menegur. Orang-orang Farisi, orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa bisa makan sama-sama dia. Kalau dia datang langsung secara telanjang dalam rupa Allahnya, mati semua. Bukan hanya manusia yang mati, bumi ini akan lebur. Saudara paham ya? Bumi ini pun jatuh dalam dosa, saudara. Dan bumi ini pun dalam pandangan teologi reform akan ditebus oleh Tuhan. Penebusan Kristus itu bersifat kosmis. Tidak ada ciptaan Tuhan yang dimusnahkan. Yang ada itu apa? Dosa dihancurkan, kejahatan dihancurkan, setan, roh-roh jahat, pengikut setan, malaikat-malaikat yang jatuh, dan orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, mereka akan dipersiapkan neraka yang kekal bagi mereka. Dan kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus yang mahal itu. Kita dipersiapkan langit dan bumi baru, yaitu langit dan bumi ini yang diubahkan. Mengapa berubah? Karena sudah bersatu kembali dengan sorga. Sehingga kemuliaan sorga turun di atas bumi. Kalau kemuliaan sorga turun di atas bumi, semua pohon-pohon yang merangkas, yang tidak ada daunnya, semua mata air yang kering, hidup semuanya. Karena bersatu dengan sorga. Dari sorga ada kehidupan. Dan kita hidup selama-lamanya di dalam dunia yang seperti itu nanti. Di dalam segala kemuliaan sorgawi, saudara. Maka saudara, Tuhan Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Ya, tetapi untuk sementara waktu menyembunyikan kealahannya. Ya, sehingga terjemahan yang tepat sebetulnya dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7, istilah mengosongkan diri ini sebetulnya itu adalah istilah emptied himself, mengosongkan diri, bukan meletakkan kealahannya atau melepaskan kealahannya atau mereduksi kealahannya, tetapi itu maksudnya itu of no effect, ya. Artinya dia Allah tapi tidak menggunakan itu. Seolah-olah dia bukan Allah. Ya, mungkin kalau dalam ilustrasi yang walaupun ini tidak apple to apple ya, tidak tepat menggambarkan, tapi mungkin paling tidak ya membuat kita paham nanti. Kalau ada orang kaya sekali ya, mungkin hartanya triliunan, tapi dia bukan pura-pura ya, menyamar menjadi orang miskin misalnya ya. Lalu dia duduk di kaki lima pakai kaos oblong sama seperti orang biasa, lalu makan bakso di kaki lima gitu. Orang kan tak kenal dia ya, nggak kenal ya. Tapi kalau dia datang dengan mobilnya yang harga 5 miliar dan pakaiannya yang berkilauan, diiringi oleh bodyguardnya, berani tidak makan sama dia di situ? Pastilah kita menyingkir ya, apalagi ada bodyguardnya. Nah, saudara, ini cuma ilustrasi yang sebetulnya tidak menggambarkan bagaimana inkarnasi itu ya, di mana Yesus itu tidak memandang kealahannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia menyembunyikan kealahannya sementara waktu ya. Of no effect ya, atau of no account, atau of no reputation. Jadi seolah-olah dia bukan Allah. Padahal dia adalah Allah. Sepenuhnya, iya. Tapi dia sengaja membungkus itu atau menyembunyikan itu di dalam kemanusiaannya. Sehingga orang melihat dia adalah betul-betul manusia. Karena memang dalam kemanusiaannya dia adalah manusia ya. Ya.
Jadi orang bisa bergaul, dia bisa berjalan-jalan di dunia ini, bisa berbicara dengan dia, dan lain sebagainya, saudara. Nah, itu maksudnya mengosongkan diri di sana. Bukan menanggalkan kealahan, bukan mereduksi kealahannya menjadi potensi, atau bukan meletakkan kealahannya. Itu adalah teori yang menyesatkan. Nah, terakhir sekali sekarang, ini berarti apa, saudara? Justru karena Yesus adalah Allah sepenuhnya, tapi menyembunyikan kealahannya sementara waktu, dan di dalam kemanusiaannya dia taat secara sempurna, maka nilai ketaatannya lebih tinggi. Yang dari bawah taat, itu wajar ya. Saya kasih ilustrasi sekarang, saudara. Kalau ada seorang pembantu ya, yang kita gaji setiap bulan, atau katakanlah orang direktur begitu ya, bos perusahaan menggaji karyawan setiap bulan. Kalau karyawan taat itu wajar loh ya. Memang dia karyawan kan? Dia kan kerja, harus taat untuk memajukan perusahaan. Untuk itulah dia digaji, betul ya? Jadi nilai ketaatannya memang bagus, tapi tidak terlalu tinggi amat ya. Sudah paham ya? Tapi kalau ada anaknya bos perusahaan itu, putra mahkotanya, pewaris tahtanya di dalam perusahaan itu, sengaja melepaskan haknya sebagai anak bos, turun menjadi karyawan sama seperti dengan karyawan-karyawan yang lain, lalu dia mendapat gaji juga sama dengan karyawan-karyawan yang lain, dan dia taat melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh bapaknya di dalam perusahaan itu. Nilai ketaatannya lebih tinggi apa enggak? Lebih tinggi dong, lebih tinggi. Atau ilustrasi sederhana begini. Ya seperti saya lah ya. Kalau saya kan banyak baca buku, saudara ya. Banyak baca buku, studi sampai di luar negeri kan ya. Jadi kalau bacaan-bacaan sederhana bagi kita itu kan, itu membuat ngantuk dan saya tidak tertarik ya. Atau kalau orang mendiskusikan sesuatu yang terlalu lokal ya. Sebetulnya pendeta ini ya pikul salib banyak loh, saudara. Pikiran saya ini banyak hal. Saya membaca yang orang-orang tidak baca, ya. Saya memikirkan yang orang-orang tidak pikirkan. Ya, Anda tahu tak kalau saya cerita tentang Immanuel Kant di sini? Kan tak tahu ya. Saya cerita tentang misalnya bagaimana filsafat Hegel, ya, atau bagaimana teori yang rumit-rumit itu misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita kalau mau akademik kan mesti ketemu orang yang sama-sama akademik sehingga nyambung kan. Ya. Tapi yang namanya pendeta seperti saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering-sering memang harus yang membungkuk ya. Ketemu orang-orang biasa yang tidak berpendidikan lalu ikut dunia dia, ikut worldview dia lalu bicara. Ini penyangkalan diri, saudara. Ini penyangkalan diri. Nah, sekarang gini. Entah karena apa misalnya gini ya, saya dipaksa oleh situasi dan kondisi untuk menemani orang yang pikirannya biasa sekali, tidak terpelajar sama sekali. Lalu saya harus tinggal bersama dia 1 minggu lamanya. Dan pembicaraan nanti ya pembicaraan yang biasa, yang gak ngangkat ke level saya. Gak ngangkat level akademiknya, gak ngangkat level pikiran saya. Ya kalau saya disatukan dengan pendeta Ezra Soro atau Dr. Deki atau pendeta Billy Kristanto begitu atau David Tong begitu ya, di 1 bulan pun kita diskusi oke lah ya kan gitu ya. Tapi nanti yang sama sekali awam gitu ya, 1 minggu itu saya harus berkorban, saudara. Betul ya, saudara paham ya? Berkorban itu, saudara, pengorbanan luar biasa itu. Nggak gampang itu, saudara. Saya terbiasa berpikir level ini. Nanti orang ini ajak saya berpikir level rendah sekali, sangat dasar sekali. Yang bahkan anak SD pun tahu itu, mampu itu. Nah, ini kan penyangkalan diri luar biasa, saudara. Saya belum mengalami itu ya, saudara ya. Ya, maksudnya tinggal sama-sama 1 minggu dengan orang itu bersama-sama, apalagi sedang melayani dia begitu ya. Wah, ini salibnya bertambah itu. Tapi kalau orang yang tinggal sama-sama orang ini tadi, sama levelnya sama, pendidikannya sama, mereka ngomong nyambung begitu. Kira-kira butuh pengorbanan enggak? Sedikit sekali pengorbanan. Uang levelnya sama. Betul ya?
Nah, kalau kita mengikuti pemikiran Dr. Erastus sekarang, kalau Yesus hanyalah manusia saja, manusia sempurna yang taat kepada kehendak Bapa, nilainya tidak terlalu berarti. Saudara paham? Nilainya tidak terlalu berarti. Karena dia manusia saja kok, sama dengan kita. Sama dengan Adam di Taman Eden, bedanya dia tidak berdosa dan dia taat sempurna. Tapi dia manusia. Jadi nilai ketaatannya tinggi sekali, tidak tinggi amat-amat ya. Paham ya? Mirip dua orang yang disatukan di satu tempat untuk mereka saling melayani, saling berdiskusi, ditempatkan 1 tahun pun. Saya kira tidak ada salib yang mereka pikul. Tapi kalau suruh pendeta MIM, tinggal 1 tahun sama-sama saling melayani dan seorang yang hanya lulus SD, saya tidak tahu ngomong apa sama dia. Saya cerita apa? Mau cerita Plato, Aristoteles apa? Nggak nyambung saudara. Mau cerita spirit mandat budaya Abraham Kuyper, bagaimana dia bekerja di Belanda, bagaimana dia berkata tidak ada satu bidang pun, satu inci pun dalam kehidupan saya di mana Kristus tidak berkata this is mine, ini milikku. Atau saya cerita tentang Sarah Coakley, cerita tentang Jonathan Edwards, cerita tentang macam-macam begitu. Nggak nyambung lah. Saya tersiksa 1 tahun itu nggak bisa ngomong dengan siapapun, nggak nyambung. Oh, itu siksaan berat saudara. Maka kalau saya siap 1 tahun berkorban, itu nilai pengorbanannya, nilai ketaatannya pasti lebih tinggi. Tapi kalau sudah selevel, tidak berarti apa-apa. Jadi kalau Yesus hanya manusia sempurna saja, memang taat ya, diacungi jempol taatnya. Tapi taat dalam sama levelnya ya. Tidak terlalu tinggi nilainya ya, biasa aja lah. Tapi kalau Yesus adalah Logos Allah, Allah sepenuhnya yang ciptakan manusia, ciptakan alam semesta, ciptakan segala sesuatu. Dia punya segala sesuatu. Seluruh kekayaan dunia ini dia punya. Yesus pencipta, pemilik segala sesuatu. Sekarang datang mengambil natur manusia untuk sementara waktu menyembunyikan kealahannya di dalam sifat manusianya. Tidak menganggap kealahan itu harus dipertahankan, tapi rela jadi budak, taat dari lahir sampai mati, sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Nilai pengorbanannya tinggi apa tidak? Bukan sekedar tinggi, terlalu tinggi dan terlalu mahal. Ini yang Erastus Sabdono tidak paham. Ini yang Erastus Sabdono tidak paham saudara. Terlalu tinggi, terlalu berharga. Ya, mirip seorang presiden katakanlah Jokowi. Suatu saat dia turun, tapi rakyat tidak mengenal dia. Ya mungkin dia turun di pedalaman Pulau Sumba mana lah yang nggak ada TV ya, nggak ada TV, nggak punya HP, jadi nggak pernah lihat YouTube, nggak pernah lihat TV, jadi nggak tahu wajahnya Pak Jokowi itu seperti apa. Lalu Pak Jokowi pakai kaos oblong, katanya kan mau merakyat ya. Lalu jalan-jalan di sawahnya orang Sumba yang tidak tahu pernah kenal dia. Lalu orang Sumba itu berkata, hei, kau dari mana kau ini? Kok kenapa mukamu beda sendiri dengan kami? Kau dari mana? Presiden dikau-kaukan di mana? Coba. Presiden dikau-kaukan loh. Hei, sini dulu kau. Sini. Kau dari mana? Kau orang Jawa ya? Pasti kau dari Jawa. Lalu ditepuk-tepuk punggungnya. Gimana? Itu ada pengorbanan tersendiri enggak? Karena mau merakyat. Pasti berkorban sekali Pak Jokowi. Presiden yang sangat dihormati. Sekarang dikau-kaukan oleh orang Sumba di pedalaman yang enggak pernah lihat dia. Lalu kemudian dia ditepuk-tepuk begitu. Kayak teman biasa aja. Ya, saya kadang-kadang kalau ada jemaat ketemu di luar, bukan jemaat kita ya. Saya bukan tersinggung marah karena harga diri tinggi sih, bukan. Tapi itu orang nggak sopan ya. Sama pendeta ditepuk-tepuk begitu nggak sopan saudara ya. Ya, ditepuk-tepuk begitu ya, ngomong biasa aja lah. Kita juga nggak mau meninggikan diri ya. Tapi jemaatnya ketemu pendeta yang ditepuk-tepuk begini. Seolah-olah dia mau memberi nasihat atau apa, menanyakan kabar atau apa begitu ya. Mestinya kan umumnya itu jemaat yang minta didoakan pendeta kan gitu ya. Ya perlu ada sopan santun saudara. Nah ini saya kembali Pak Jokowi ditepuk-tepuk begitu. Pengorbanannya sangat tinggi. Tapi
Kalau yang dikau-kaukan itu temannya sendiri di situ, yang sama-sama disapa setiap hari, lalu mereka cerita-cerita. Pengorbanannya tinggi apa enggak? Enggak ada pengorbanan itu malah. Jadi Yesus adalah Allah sejati. Rela menjadi manusia dan menyembunyikan untuk sementara waktu kealahannya. Tidak mempertahankan itu sebagai milik. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Bapaknya sebagai Allah. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan di dalam kemanusiaannya dia taat. Dari sana menjadi manusia. Sudah perendahan diri, step pertama. Dari manusia bukan manusia biasa. Tapi manusia yang budak. Ini Filipi berkata loh. Hamba dalam rupa hamba. Dan bukan hamba yang biasa, tapi hamba yang taat. Dan bukan taat biasa, taat sampai mati. Dan bukan sekadar mati biasa, mati terkutuk di atas kayu salib. Ini berapa step? Saya hitung ya. Dari atas menjadi manusia, sudah satu langkah ya, perendahan diri ya. Kedua, bukan sekadar manusia, tapi manusia hamba, manusia budak. Sudah dua, step penurunan, perendahan diri. Bukan sekadar budak, tapi budak yang taat. Ada juga kan budak yang mokong kan? Pembantu yang mokong ada loh, karyawan yang mokong ada loh. Ya, tapi ini budak karyawan, ya budak lebih tepat ya, budak yang taat. Sudah step ketiga. Bukan sekedar taat biasa, tapi taatnya sampai mati. Ada sih budak taat, karyawan taat, tapi tidak sampai mati. Tapi Yesus sampai mati. Sudah step keempat. Bukan sekedar mati, tapi mati terkutuk di atas kayu salib. 5 langkah. Kemudian dimasukkan ke kuburan sama dengan manusia-manusia biasa. Tuntaslah perendahan diri Yesus Kristus. Erastus Sabdono tidak paham ini. Sehingga dia sangat mengunggulkan ya, kemanusiaan Yesus. Haruslah dia manusia sempurna. Kita percaya dia manusia sempurna. Tetapi pada saat yang sama dia juga adalah Allah sepenuhnya. Allah yang sempurna sama sekali. Ya. Itu yang mau ditegaskan oleh Filipi di sini, saudara. Saya membaca sekarang sebagai bagian penutup, saudara. Ya, saya membaca dari ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Di sini Paulus berkata sampai mati di atas kayu salib, tapi di bagian lain Paulus mengatakan karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Jadi Yesus matinya mati terkutuk, saudara. Perendahan diri yang luar biasa. Nah, aplikasi praktisnya bagi kita apa? Tuhan Yesus Kristus kita itu Allah sepenuhnya sudah mengambil natur manusia dan di dalam kemanusiaannya taat sampai tuntas, sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Kita masih berani menyombongkan diri. Kita masih berani berkata aku hebat sekali. Tidak ada manusia hebat. Semua manusia sudah rusak dalam dosa. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Kesalehan kita hanyalah seperti kain kotor, kain yang dipakai oleh wanita pada saat haid. Itu pembalut wanita, saudara. Semua keadaan kita seperti itu, tanpa pengharapan, tanpa pertolongan. Tapi puji Tuhan, ketika genap waktunya, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, diutus ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sudah selamat, sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, pasti selamat, bukan mudah-mudahan. Pasti selamat, mati kapanpun pasti bersama Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita masih hidup, mau bikin apa? Mau berbuat dosa terus-menerus? Mau melakukan kejahatan? Mau membiarkan pikiran kita yang dipenuhi oleh segala hawa nafsu yang jahat? Iri hati, kebencian, percabulan, hawa nafsu, dan segala yang jahat? Tidak, saudara. Harus dipotong semua itu. Kita sudah selamat. Kita sudah mempunyai kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus, dan dari firman Allah yang tercatat ini, untuk kita boleh hidup suci. Ya, jangan mau kalah dengan
proyek hidup suci dari Erastus Sabdono. Proyek hidup suci dia adalah antroposentris, yang memandang Yesus hanyalah manusia yang menjadi teladan. Tapi proyek hidup suci kita adalah bergantung kepada anugerah Allah. Sudah ada anugerah diberikan kepadamu. Sudah ada kuasa Kristus. Sudah ada kuasa Allah Roh Kudus. Sudah ada kuasa firman Allah di dalam Alkitab yang kita khotbahkan terus-menerus, yang kita baca setiap hari. Masa masih mau berbuat dosa? Harus benci dosa. Harus berhenti berbuat dosa. Dan mari kita hidup suci, saudara. Karena itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Di dalam Tesalonika, Paulus berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Biarlah kita pulang, kita mempermuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Sang Yehova itu sendiri. Yesus yang adalah YHWH itu sendiri. Kita mempermuliakan Dia dengan kehidupan kita yang suci adanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau rela merendahkan dirimu. Engkau rela tidak menganggap dirimu yang setara dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi rela menjadi manusia budak, menjadi budak yang taat, menjadi budak yang taat sampai mati, dan sampai mati terkutuk di atas kayu salib demi kami. Dan Engkau sudah menyelamatkan kami melalui karya penebusan-Mu yang kami terima melalui iman kami kepada Engkau yang adalah jalan dan kebenaran satu-satunya. Biarlah kiranya kami pulang dari tempat ini. Kami juga yang mendengarkan melalui live streaming, kami boleh masuk dalam kehidupan kami setiap hari dengan kehidupan yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kami. Kami hidup suci, kami hidup beres, sambil pada saat yang sama kami berjaga-jaga terhadap rupa-rupa pengajaran sesat yang berseliweran di media-media sosial dan di mana-mana, di mimbar-mimbar gereja. Tidak semua pendeta adalah pendeta diutus oleh Tuhan. Sebagiannya diutus oleh setan untuk mengajar di atas mimbar. Biarlah kiranya kita sendiri bersandar kepada Tuhan. Kita sendiri boleh sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan sendiri yang akan menopang kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Biarlah kami senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, senantiasa disucikan oleh Tuhan, senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.